Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ansiastiani. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama ada cakupan perspektif, yaitu menentukan bagaimana MIE sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Dan ada cakupan deskriptif, yaitu menentukan bagaimana hal-hal itu sedang dilakukan. Selanjutnya ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah, dan merupakan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Selanjutnya ada etika, yaitu berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Selanjutnya ada hukum, yaitu peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data. Yang pertama ada hak dan batasan akses data. Pada tahun 1966 terbitlah Undang-Undang Kebebasan Informasi. Lalu pada tahun 1970 ada Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Wajar. Selanjutnya ada Undang-Undang Hak Privasi Federal pada tahun 1978. Dan yang terakhir Undang-Undang Privasi dan Pencocokan pada tahun 1988. Yang kedua ada privasi. Pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1968. Namun ini hanya mencakup komunikasi suara. Selanjutnya ditulis ulang pada tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Yang ketiga ada kejahatan komputer. Tahun 1984, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Yang pertama ada Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, dan ada Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Yang kelima ada Paten Peranti Lunak. Nah, pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat itu memutuskan proses bisnis harus dipatenkan. Lalu pada Kongres Amerika Serikat pada tahun 2001 memperkenalkan proposal hukum yang mewajibkan ditentukannya pentingnya paten dan apakah paten tersebut layak digunakan dengan teknologi komputer. Lalu yang keenam ada Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Pada tahun 2002, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak itu lebih ketat dibandingkan dengan standar di Amerika Serikat. Lalu proposal ini akhirnya ditolak pada bulan Juli 2005 oleh Parlemen EU. Lalu ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Pemerintah Cina itu sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum dan privasi. Namun hingga saat ini definisi dari istilah ini belum tersedia. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Nah, jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi itu harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dikatakannya dan dilakukannya. Manajemen tingkat atas itu harus memimpin melalui contoh. Nah, ini disebut dengan budaya etika. Bagaimana budaya etika itu diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Nah, ini dapat dicapai melalui 3 tingkat. Yang pertama adalah kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Yang kedua adalah program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Nah, yang ketiga ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak sekali perusahaan itu yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Nah, ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Selanjutnya, kredo perusahaan itu memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan. Nah,
James Moore itu mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Ada dua aktivitas utama. Yang pertama adalah menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. James Moore juga mengidentifikasikan ada 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama adalah kelenturan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua adalah faktor transformasi, yaitu komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Nah, yang ketiga ada faktor ketidaktampakan. Masyarakat itu memandang komputer sebagai kotak hitam, memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan yang rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Selanjutnya adalah hak sosial dan komputer. Richard O. Mason menciptakan akronim dari PAPA, yaitu privasi, akurasi, kepemilikan atau properti, dan aksesibilitas atau accessibility. Yang pertama adalah hak privasi. Louis Brandeis memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata, dan yang kedua, meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, Undang-Undang Privasi ini muncul pada tahun 1974, namun hanya mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Lalu yang ketiga, hak kepemilikan. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Lalu yang terakhir ada hak mendapatkan akses. Untuk mengakses informasi ini, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses. Ironisnya, hak mendapat akses ini menjadi isu ketika era modern. Audit eksternal, yaitu memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Lalu ada audit internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Nah, gambar ini itu menunjukkan salah satu cara yang populer untuk menempatkan audit internal di dalam organisasi. Yang paling atas ada Dewan Direksi yang Dewan Direktur yang mencakup komite audit. Lalu di bawahnya ada Direktur Eksekutif atau Direktur Keuangan. Lalu ada Direktur Audit Internal yang melapor ke CEO atau Direktur Keuangan. Dan yang paling bawah ada Departemen Audit Internal. Objektivitas. Kenapa sih penting? Nah, objektivitas ditawarkan oleh auditor karena mereka beroperasi itu secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Ini jenis-jenis aktivitas audit itu ada 4. Yang pertama adalah finansial, yaitu verifikasi catatan perusahaan biasanya dilakukan oleh auditor eksternal. Nah, aktivitas yang kedua adalah operasional, yaitu memvalidasi efektivitas prosedur dilakukan oleh analis sistem. Nah, di dalam operasional ini kita mencari 3 fitur sistem dasar. Yang pertama adalah kecukupan pengendalian, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Nah, aktivitas yang ketiga adalah audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tapi audit berkelanjutan ini berlangsung terus-menerus. Nah, aktivitas yang terakhir adalah desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor di internal mempelajari sistem yang sudah ada, namun tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Subsistem audit internal. Subsistem audit internal ini merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Selanjutnya, budaya etika. Itu dapat dicapai, bagaimana sih budaya etika dapat dicapai dalam sebuah perusahaan? Perusahaan tersebut tidak harus mengusahakan semua pekerjaan itu sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etik memberikan fondasi untuk budaya etika tersebut. Yang pertama ada kode etik. Association for Computing Machinery atau ACM didirikan pada tahun 1947 yang menyusun ACM ini menyusun kode etik dan perilaku profesional yang dibagi menjadi 4 bagian,
Yang pertama adalah keharusan moral umum yang berkenaan dengan perilaku moral kontribusi kepada masyarakat. Yang kedua ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik berkenaan dengan dimensi kinerja profesional. Lalu ada keharusan kepemimpinan organisasi, tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer. Ada kepatuhan terhadap kode, yaitu mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Kode ACM ini membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, yaitu moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Lalu ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama adalah masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Nah, yang berwarna merah ini merupakan berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian. Yang berwarna hitam berkaitan dengan kinerja profesional dan yang berwarna biru yaitu mengacu pada peningkatan diri sendiri. Lalu ada pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari berbagai sumber. Yang pertama ada mata kuliah di perguruan tinggi, lalu program profesional, dan ada program edukasi swasta. CEO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan yang akurat. Nah, dengan ada beberapa cara nih untuk mengikuti program ini. Yang pertama adalah mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Lalu ada secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Selanjutnya, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Pengaruh Sarbanes-Oxley. Untuk merespons skandal keuangan di perusahaan di Enron, WorldCom, Herzog, dan Tyco, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang disahkan oleh Presiden Bush pada Juli 2002. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX ini terdiri atas 10 pasal utama dan dua di antaranya itu secara langsung memengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama adalah CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Nah, COX 404 membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Nah, agar memenuhi persyaratan SOX, aktivitas perancangan itu harus mencakup identifikasi sistem yang memainkan peranan dalam pelaporan keuangan, identifikasi risiko yang dihadapi sistem ini, mendesain pengendalian yang mengatasi risiko ini, mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut, memonitor efektivitas pengendalian seiring dengan waktu, dan memperbarui pengendalian sebagaimana dibutuhkan. Selanjutnya ada SOX 409, membahas mengenai pengungkapan secara real time. Berarti bahwa perusahaan itu harus mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangannya itu secara real time atau pada saat perubahan itu berlangsung. SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja, yaitu secara etis. Sekian presentasi dari saya, tunggu saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.